Saya sedang ambil kuliah S3 di sini. Terima kasih atas paparannya. Ini menarik sekali tadi mengenai kesyirikan yang terjadi di antara kita gitu. Dan insya Allah dengan tambahan ilmu yang didapatkan tadi kita tahu ya. Tetapi permasalahannya adalah misalnya kalau kita kembali ke Indonesia gitu, terus kita menghadapi masyarakat yang masih syirik gitu ya, artinya mereka pakai jimat gitu, terus kita lihat itu gitu, terus dan itu sudah istilahnya jadi tradisi gitu, ada misalnya apa pasang sesajen atau apa gitu, itu udah biasa gitu. Kalau kita misalnya secara ekstrim bilang oh kamu syirik itu nanti malah dimarahin atau macam-macam lah gitu. Ini bagaimana gitu cara kita menyampaikannya supaya secara perlahan orang itu juga jadi paham gitu, terus mau berubah adat istiadatnya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam konteks seperti ini sebenarnya kita mengacu ke apa yang dilakukan oleh Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu dalam menanamkan akidah berapa lama Bu di Mekah? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun Rasulullah itu menyebarkan agama Islam, menanamkan akidah yang benar agar semua umat Islam itu terlepas dari pengaruh syirik. Jadi memang pengaruh syirik ini tidak mudah, kecuali bagi mereka yang membuka hati. Mereka yang membuka hatinya sehingga mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Buat mereka mungkin tidak susah. Bahkan setelah mereka tahu mana itu tauhid, mana itu syirik, disiksa sekeras apapun, mereka tidak akan kembali ke kesyirikan. Contohnya kayak Bilal. Bilal itu setelah dikasih tahu ajaran Islam, kemudian itu yang tersambung ke hatinya, disiksa begitu panas, ditidurkan di atas pasir yang panasnya lebih dari 50 derajat, kemudian diimpit lagi dengan batu yang begitu besar, disuruh kembali ke ajaran agama nenek moyangnya, dia nggak mau. Karena dia tahu bahwa tauhid itu adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi buat kita yang menghadapi masyarakat demikian di Indonesia, kita nggak bisa menghukum mereka, menjudge mereka, menuding mereka bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi kita lebih baik memaparkan kepada mereka dalil-dalil dari Al-Quran, kalau seandainya mereka masih meyakini kebenaran Al-Quran, bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak benar. Memang ini perlu waktu, ya. Dan jangan sangat dihindari tuding menuding. Sangat dihindari untuk mengatakan oh yang kamu buat ini syirik, tidak. Tetapi lebih kita yakini bahwa Islam itu adalah berserah diri total hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta kepada yang lain, karena sesungguhnya umat-umat yang terdahulu itu juga mereka meyakini mereka tidak menyembah patung, mereka tidak menyembah pohon, mereka tidak mengasih sesajen untuk katakanlah sungai, tetapi itu hanya sebagai perantara. Coba Bapak Ibu dan Ibu sekalian buka surat sebentar ya. Saya akan cari di sini. Ya, ada di ayat Al-Quran. Sebentar saya akan carikan ayatnya.
mungkin nanti kita lanjutkan dalam diskusi yang singkat. Tapi intinya orang-orang yang menyembah patung dulunya juga tidak mengatakan dia menyembah patung. Yang dia sembah adalah ruh-ruh yang soleh, sehingga ruh yang soleh itu karena dia ruh yang soleh lebih dekat kepada Tuhan, sehingga saat mereka meminta kepada ruh yang soleh, doanya lebih dikabulkan. Dan ini yang senantiasa menjadi dilema di masyarakat kita. Misalnya seperti kiai-kiai atau ustadz-ustadz mengatakan, kalau doa kamu kan masih banyak dosanya, belum cukup imannya. Ya, mintalah kepada orang-orang yang sudah soleh saat hidupnya, sehingga datanglah ke kuburannya, ya, bawa sesajen, kemudian membaca Al-Fatihah awalnya, kemudian minta doa dengan pendapat kalau kita yang langsung minta doa kepada Allah, kita ini belum suci, kita ini belum cukup soleh. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran. Saya rasa nanti saya akan bisa menjawab dari ayatnya yang dinyatakan oleh Al-Quran. Sesungguhnya kami tidak menyembah patung-patung itu, tetapi kami hanya menjadikannya sebagai perantara agar diri kami dekat kepada Allah. Saya rasa ayat ini bisa ditunjukkan kepada mereka yang masih suka dengan wasilah. Dalam agama Islam ada namanya tawasul. Tawasul itu ada dua macam. Ada tawasul yang diperbolehkan, ada tawasul yang mengacu kepada syirik. Tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Kita tahu dia orang soleh, kita tahu dia komitmen dengan agamanya, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masih hidup. Saat itu kita bisa tawasul kepada dia. Wahai hamba Allah atau ustadz atau kiai, saya ada hajat begini, tolong doakan agar hajat saya dikabulkan. Ini boleh. Tapi tawasul kemudian tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Misalnya, ya Allah, kalau seandainya saya selama ini berbakti kepada orang tua dan itu merupakan amal soleh saya meminta luluskan saya dalam ujian dengan amal soleh yang telah saya kerjakan. Nah, ini boleh, karena itu dengan amal soleh. Tapi tawasul selain itu tawasul yang bisa mengacu kepada syirik. Misalnya tawasul kepada imam-imam tertentu atau syekh-syekh tertentu, sementara syekh tersebut telah meninggal. Apalagi tawasul dalam arti minta kepada Allah melalui kuburan syekh-syekh tertentu. Nah, ini juga termasuk tawasul yang diharamkan, yang bisa mengacu kepada syirik. Dan insya Allah saya akan tunjukkan ayatnya nanti, yang menyatakan orang-orang dulu juga saat mereka tergelincir ke dalam syirik, awalnya juga mereka nggak bilang itu patung itu yang mereka sembah, tapi mereka jadikan patung itu sebagai wasilah. Saya rasa demikian ya Pak. Waktu pertama, yang kedua pahami mereka, sehingga habis itu biar mereka yang menentukan sikapnya. Hindari segala macam bentuk tuduhan atau judgement dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin begitu ya Mas Jan ya. Kita pindah ke ibu-ibu. Ada yang bertanya atau sudah kecapean habis masak tadi siang? Ada yang tanyakan? Silakan. Langsung aja ya Pak Ustadz ya. Tadi Bapak bilang kalau misalkan istilahnya kita berziarah ke makam-makam para sunan misalkan, apakah itu juga termasuk perbuatan musyrik? Soalnya kayak gini, waktu saya dulu masih madrasah, jadi si ustadz dan guru ustadz saya itu tuh selalu bilang kayak gini, kalian itu tuh jangan terlalu nurut apa kata orang tua, karena orang tua cuma sekedar ngasih nafkah, membesarkan kalian, ngasih pendidikan dan lain-lain. Sedangkan Pak Ustadz dan Bu Ustadz yang mengajak kalian ke surga, yang ngajarin kalian ngaji, yang ngajar kalian
agama dan lain-lain. Terus juga setiap malam Jumat kita selalu istighosahan, zikir, doa dan lain-lain. Terus ada air, jadi gimana ya? Si Ustadz kan di depan Ustadz itu ada air jana lah ya, kayak baskom misalnya kayak gitu. Terus kita semua berdoa istighosahan. Udah selesai, si Ustadz itu membagiin air itu buat kita minum. Itu contoh lain. Terus contoh lain lagi ya, setahun sekali kita pergi ziarah, kayak ke makam-makam kayak gitu. Itu apakah itu termasuk perbuatan syirik? Sekian, makasih. Ya, jadi ziarah kubur pada dasarnya itu awalnya dilarang oleh Rasul. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Aku dulu pernah melarang untuk ziarah kubur. Kuntu. Aku dulu pernah melarang. Tapi sekarang kalian lakukanlah ziarah kubur itu. Itu kondisinya saat Rasul melihat orang-orang dulu berziarah ke kubur juga sama, minta doa, minta berkah, minta rahmat, minta doanya dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, setelah Rasul melihat akidah umat itu datang ke kuburan itu bukan minta-minta, hanya mengingat kematian, Rasul membolehkan. Tapi kalau seandainya yang terjadi itu berbalik tradisinya kepada tradisi sebelum Islam dulu, saya yakin ziarah kubur juga akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ziarah kubur itu sangat tipis sekali sekarang ini untuk kita ketahui apakah dia syirik atau tidak. Yang pasti, kalau ziarah kubur itu murni datang untuk mendoakan yang telah meninggal, tidak ada embel-embel, meminta doa kepada yang telah meninggal agar melalui dia doa kita dikabulkan oleh Allah, tidak ada yang demikian, maka ziarah kubur boleh. Tapi kalau ziarah kubur itu ada embel-embel agar doa kita dikabulkan lebih cepat karena melalui dia yang soleh, maka ziarah kubur seperti itu bisa jadi syirik. Ya. Berarti kita syirik dong. Jadi berarti waktu itu si Pak Ustadz soalnya bilang karena dia orang soleh, dan kalau kita datang ke makamnya doain dia terus nyampein apa maksud kita, mungkin siapa tahu dia bisa nyampein ke Allah bahwa si A minta ini, jadi bisa kabulin karena dia soleh. Nah, itulah esensi dari syirik. Itulah perbuatan syirik. Yang demikian perbuatan syirik. Ya. Tapi seperti yang Rasul katakan tadi, ingat, Rasul katakan godaan perbuatan syirik itu seperti mencari semut hitam di gelap malam. Susah kan? Menghindari dari perbuatan syirik itu susah. Makanya Rasul bekali kita dengan doa. Ya Allah, ya, ampunilah aku dari dosa-dosa syirik yang aku ketahui, dan lindungilah aku dari dosa-dosa syirik yang tidak aku ketahui. Kalau memang dulu pernah dilakukan dan sekarang sudah tahu yang mana yang benar, tinggalkan dan jangan pernah mengulangi lagi perbuatannya. Minta ampun kepada Allah, insya Allah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu. Selanjutnya, bentar Pak Edi ya, ditahan dulu. Kami berikan cukup ya Pak ya. Kami berikan kesempatan kepada keluarga kajian. Keluarga kajian ini adalah kami menyapa teman-teman yang ada di radio pengajian.com. Silakan, ada yang tanyakan barangkali.